Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai fertilisasi dan kehamilan ya. Saya pikir materi ini sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Kalian mungkin sudah membaca ya mengenai fertilisasi ini. Jadi sekarang sebelum saya mulai, saya akan tanya terlebih dahulu apa yang kalian ketahui tentang fertilisasi. Sebelumnya mohon maaf Ibu izin menjawab. Iya. Fertilisasi adalah sebuah proses pembuahan setelah sel sperma dan sel telur bertemu. Ya, fertilisasi itu berarti pembuahan ya, benar seperti yang dijawab oleh temannya ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai apa saja sih yang perlu ada di dalam proses fertilisasi ya. Nah, untuk terjadinya proses fertilisasi, yang pertama adalah harus ada sel telur, lalu sel sperma, lalu selanjutnya setelah sel telur dan sel sperma ini bertemu, akan terjadi fertilisasi atau pembuahan ya. Nah, setelah adanya fertilisasi, lalu selanjutnya akan ada proses nidasi atau penempelan ya. Jadi hasil dari fertilisasi ini, si zigot ini akan menempel di dinding rahim atau namanya adalah nidasi atau implantasi ya. Nah, fertilisasi ini adalah proses bersatunya sel telur dan juga sel sperma atau sel kelamin jantan dan betina sehingga menghasilkan sel baru yang disebut dengan zigot ya. Nah, untuk sel sperma ini mungkin kalian sudah tahu ya, sel sperma itu ada pada laki-laki dan sel telur itu ada pada perempuan ya. Jadi ketika terjadi koitus pasti sel sperma ini akan masuk ke dalam kanalis cervicalis ya, masuk melalui vagina melewati kanalis cervicalis dan akan bertemu dengan sel sperma di tuba. Tetapi pembuahan itu atau fertilisasi itu tidak terjadi di tuba ya. Jadi ketika mereka bertemu di tuba, lalu hasilnya si zigot ini akan masuk ke dalam endometrium atau masuk ke dalam dinding rahim dan menempel di dinding rahim ya. Tidak bertemu di tuba lalu menempel di tuba. Kalau menempel di tuba itu namanya kehamilan ektopik ya, atau kehamilan yang memang tidak seharusnya di situ. Nah, lalu selanjutnya kalian bisa lihat di slide ini, di gambar ini, sperma adalah ini yang berada di atas sel telur ini. Sel telur ini adalah yang besar ini, bulatan yang besar ini adalah sel telur, dan sel sperma adalah yang ada di atas sel telur ini. Ya, nah, kalau dilihat sperma ini banyak ya, tetapi sebenarnya untuk terjadi proses pembuahan cukup satu sel sperma yang bisa menembus si sel telur ini. Jadi tidak butuh semuanya menembus sel telur, tetapi cukup satu saja sel sperma yang bisa menembus sel telur, maka bisa terjadi proses pembuahan ya. Lalu sel sperma ini sebenarnya punya 3 bagian ya. Nah, kalau lihat di gambar ini yang berbentuk bulatan ini namanya kepala ya. Lalu ada ekornya di sini, ini adalah ini bagian ini adalah ekor, dan bagian yang menghubungkan antara kepala dan ekor itu namanya bagian silindrik ya. Saya ulang kembali, bagian sperma ini ada 3, yaitu kepala, lalu ada ekor, dan juga ada bagian silindrik ya. Ini adalah sperma. Lalu sel telur adalah bagian yang bulat ini ya, ini adalah sel telurnya. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini adalah bentuk dari sel telur ya. Sel telur yang matang itu bentuknya seperti ini ya, dan sel sperma akan masuk menembus si sel telur ini untuk terjadi pembuahan. Kalau misalnya dia tidak menembus, maka sel sperma ini akan mati di sekitar sel telur ini. Nah, lalu ketika sudah terjadi proses fertilisasi atau sudah terjadi proses pembuahan, selanjutnya akan ada proses implantasi atau nidasi.
yaitu peristiwa tertanamnya sel telur yang telah dibuahi ke dalam endometrium ya. Jadi si zigot tadi yang ketika mereka bertemu di tuba, lalu mereka akan masuk ke dalam endometrium ya, masuk ke dalam rahim, lalu menempel di endometrium. Nah, dari zigot ini ketika dia sudah menempel di endometrium, 3 hari kemudian dia akan menjadi blastoma. Ya, jadi selnya itu akan membelah, akan menjadi blastoma, lalu selanjutnya akan menjadi morula, dan selanjutnya akan menjadi blastula. Ya, ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang proses pembentukan atau proses nidasi ini ya. Mungkin sekarang kalian cukup tahu aja mengenai pembentukan atau nidasi ini ya. Nah, lalu ketika sudah terjadi proses implantasi atau nidasi, maka dari situ kehamilan itu sudah terjadi ya. Nah, untuk kehamilan, ketika kehamilan itu sudah terjadi, maka ada beberapa organ yang memang sudah terbentuk di dalam rahim ya. Oke, sebelumnya mungkin kita lihat dulu apa sih definisi dari kehamilan. Kehamilan adalah hasil pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi pada masa subur ya. Nah, untuk perhitungan masa subur perempuan, saya pikir ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, jadi nanti bisa kalian baca lagi bagaimana cara perhitungan untuk masa subur perempuan ya. Jadi kehamilan itu memang akan cepat sekali terjadi kalau melakukan hubungan seksual di masa subur ya. Tapi bukan berarti kalau tidak masa subur tidak hamil, bisa juga ya. Tetapi memang lebih bagus kalau kehamilan itu atau memang merencanakan kehamilan melakukan hubungan seksualnya di masa subur ya. Oke, lalu selanjutnya kita lihat apa saja sih organ yang sudah terbentuk dari bulan-bulan kehamilan tersebut. Nah, pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, ini hasil konsepsi atau si zigot ini kan sudah melekat di dinding rahim. Nah, ketika dia sudah melekat di dinding rahim, sebenarnya pada saat proses fase ini, itu sangat penting untuk asupan makanan dan juga obat-obatan bagi si ibu. Karena pada masa ini, organ-organ penting itu sudah mulai terbentuk. Walaupun memang dipikir masih kecil gitu ya, jadi mungkin tidak terlalu penting, tapi sebenarnya justru di fase ini, di bulan-bulan ini sebenarnya fase yang sangat penting, karena ketika organ sudah mulai terbentuk pada janin, dia butuh asupan makanan yang cukup dari ibunya. Oke, itu untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga. Lalu untuk bulan keempat sampai dengan bulan kelima, nah ini sebenarnya sudah terbentuk organ penting. Nah, organ yang terbentuk pada bulan keempat dan kelima adalah plasenta dan juga jantung ya. Makanya kalau ibu hamil biasanya sudah mulai bisa dideteksi detak jantung janin itu pada usia kehamilan 16 minggu atau 4 bulan. Biasanya di usia begini denyut jantung janin sudah bisa terdeteksi. Kenapa? Karena memang di usia ini denyut jantungnya itu sudah berkembang dengan baik gitu. Lalu di usia ini pun plasenta sudah mulai terbentuk ya untuk menyalurkan makanan dari ibu kepada janin. Oke, lalu selanjutnya setelah bulan keempat dan kelima, bulan ke-6 dan ke-7 itu adalah masa di mana bayi ini atau janin ini sudah mulai bergerak bebas di dalam air ketuban ya. Jadi di dalam rahim ibu itu nanti akan ada air ketuban yang berfungsi untuk bayi ini supaya dia bebas bergerak ya. Nah, itu biasanya di bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-7 bayi ini memang sudah bisa bergerak leluasa di dalam air ketuban ya, walaupun memang posisinya belum benar. Karena normalnya bayi yang normal untuk dilahirkan oleh ibunya adalah kepalanya harus di bawah. Tetapi kalau pada bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-7, karena ini masih kecil, jadi sebenarnya posisinya belum benar. Lalu selanjutnya kita lihat untuk bulan ke-8. Nah, pada bulan ke-8 ini sebenarnya semua organ tubuh dari janin itu sudah berkembang dengan baik ya. Artinya sudah lengkap. Tetapi memang belum berkembang
Jadi di usia kehamilan 8 bulan atau 32 minggu, ini sebenarnya bayi itu bisa dilahirkan atas indikasi tertentu. Misalnya ada indikasi yang memang mengharuskan bahwa bayi harus lahir di 32 minggu, boleh dilahirkan. Tetapi memang kondisinya itu prematur. Ya, artinya dia belum bisa untuk hidup di luar. Walaupun memang dia punya organ lengkap, tetapi organnya itu belum bisa berfungsi dengan baik. Makanya kalau memang terpaksa harus dilahirkan di bulan ke-8, biasanya bayi yang dilahirkan prematur ini akan ditempatkan di dalam inkubator. Dan juga biasanya ada beberapa obat-obatan yang memang diberikan untuk menunjang supaya dia bisa hidup di luar. Karena memang tadi organnya itu memang belum berkembang dengan sempurna. Salah satu contoh, paru-parunya itu belum bisa berkembang dengan sempurna. Jadi ketika dia lahir, dia memang harus diberikan dengan ada obat-obatan yang menunjang supaya dia bisa bertahan hidup di luar. Oke, lalu selanjutnya pada bulan ke-9. Nah, pada bulan ke-9 ini biasanya waktu yang memang sudah cukup bagus untuk bayi ini dilahirkan atau janin ini dilahirkan. Karena di usia 9 bulan ini biasanya kepalanya itu sudah ada di dasar panggul. Ya, biasanya kepala ini sudah ada di dasar panggul, posisinya sudah bagus, organnya juga sudah berkembang dengan sempurna, lalu berat badannya juga sudah menunjang, sehingga di usia 9 bulan ini biasanya bayi ini bisa dilahirkan secara normal. Ya. Nah, setelah bayi lahir lalu ada proses nifas, ya, masa nifas pada ibunya, tapi mungkin itu akan kita bahas di pertemuan lain, ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai fertilisasi dan juga proses kehamilan. Oke, saya pikir slide-nya juga tidak banyak. Saya akan coba untuk stop share dulu, lalu saya akan tanyakan ke kalian beberapa pertanyaan supaya saya tahu apakah kalian paham atau tidak dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya. Oke, silakan ya, salah satu boleh menjawab. Yang pertama, berkaitan dengan kehamilan tadi, ya, kira-kira di usia kehamilan 4 bulan atau 16 minggu, organ apa saja yang sudah terbentuk pada janin? Sebelumnya kita menjawab itu, Ya, dari usia 4 bulan, organ janin sudah itu juga hal itu sudah bisa menjadikan melalui fase berikutnya. iya. Jadi di usia kehamilan 4 bulan, organ yang sudah terbentuk itu adalah jantung dan juga plasenta, ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Tadi kan sudah saya sebutkan juga ya secara garis besar apa saja sih bagian-bagian dari sel sperma atau sel spermatozoa. Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja bagian dari sel sperma? Mohon maaf, Ibu izin menjawab. Ya. Bagian dari sel sperma ada 3, yaitu ada kepala, ekor, dan silindrik. Ya, bagian dari sel sperma itu ada 3 ya. Ada kepala, ada ekor, dan juga ada bagian silindrik. Ya, oke, saya rasa kalian sudah paham ya mengenai pembahasan kita untuk fertilisasi dan kehamilan. Ya, mungkin untuk minggu depan kita akan lebih membahas yang lebih mendalam mengenai proses nidasi tadi, ya. Tapi untuk kali ini karena saya yakin kalian sudah mengerti, maka pertemuan kali ini saya sudahi. Silakan dipelajari kembali materi yang sudah saya jelaskan tadi, ya.